kegiatan ini sudah pasti sampai kita harus berada sampai selesai ya. Jadi mari sebelum kita memulai akan pembelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik. Hari ini kita akan ada dengan materi yang baru ya, Bu Krisna ya. Silakan. Betul, Pak Mansya. Dengan apa? Penilaian ya. Ya. Silakan Bu Krisna. Baik, terima kasih banyak Pak Manses yang hari ini sudah membuka kelas virtual kita untuk sinkronus hari keempat siang hari nih. Ngomongin penilaian, mudah-mudahan teman-teman semangat dan bisa menerima informasi yang sedikit ini dari kami untuk bisa melanjutkan pelatihan. Kita masuk di unit kompetensi ke-7 dari 9 yang akan kita capai. Bagi teman-teman yang sebelumnya mungkin sudah pernah mengikuti pelatihan metodologi, dulu kita masih menggunakan skema yang 8 unit. Kalau sekarang sudah 9 unit, dan unit kompetensi menilai kemajuan peserta didik secara individu ini adalah salah satu unit baru yang ditambahkan pada skema kualifikasi level 3 ini. Sebelumnya selain melakukan penilaian secara individu ini, kemarin yang mengelola fasilitas itu juga merupakan unit kompetensi tambahan, di mana yang sebelumnya kalau unit kompetensinya ada keterampilan komputer dasar itu menjadi hilang karena itu sudah menjadi prasyarat bagi instruktur ya untuk bisa mengelola atau menggunakan komputer, sehingga unit ini dihilangkan. Pada skema kualifikasi 3 digantikan dengan mengelola fasilitas dan ditambah dengan melakukan penilaian secara individu. Nah, ini mohon disimak juga, barangkali menjadi sebuah tambahan pengetahuan karena memang menjadi unit kompetensi baru dan juga harus dikuasai oleh kita sebagai instruktur. Baik, tanpa berlama-lama, mohon izin saya persiapkan materi presentasinya. Apakah sudah terlihat, Ibu Bapak? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada unit ke-7, menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu. Ini unit judul unitnya dan kode unitnya juga sudah muncul. Kemudian berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi setelah mengikuti pelatihan unit ini, peserta pelatihan kompeten dalam menyusun rencana penilaian peserta pelatihan untuk 1 unit kompetensi sesuai dengan matriks pelatihan kerja yang sudah dibuat. Yang kedua adalah menghimpun dan menyusun data kemajuan belajar peserta pelatihan sesuai dengan program pelatihannya. Dan yang ketiga, membuat keputusan penilaian dan memberikan umpan balik sesuai program pelatihannya. Jadi ada 3 tujuan, ini disesuaikan dengan 3 elemen yang terdapat pada SKKNI-nya. Ya, jadi elemen pertama itu adalah instruktur harus mampu menyusun rencana penilaian, lalu menghimpun dan menyusun data kemajuan belajar peserta pelatihan sebagai elemen kedua, dan ketiganya membuat keputusan apakah hasil penilaiannya kompeten atau belum kompeten, serta memberikan umpan balik. Ya, ini elemen kompetensinya. Kita akan mulai dari elemen pertama, terdiri dari 4 KUK sebagai langkah kerja yang bisa kita laksanakan ketika menyusun rencana penilaian peserta pelatihan. Yang pertama, kita sebagai instruktur adalah mengidentifikasi rencana penilaian untuk mendukung data penyusunan rencana penilaian. Jadi kita mengidentifikasi apa-apa atau sumber-sumber yang bisa kita jadikan acuan atau pedoman ketika merencanakan penilaian.
Sama seperti halnya kemarin teman-teman mengidentifikasi kebutuhan peralatan, mengidentifikasi kebutuhan bahan, juga fasilitas pelatihan, sumber-sumber yang bisa kita identifikasi itu sama. Seperti SKKNI-nya. Ya, di sana ada pedoman penilaiannya apa. Kita bisa berpedoman ke sana untuk merencanakan penilaian ini. Lalu bisa juga dari program pelatihan, dari buku kerjanya, sehingga penilaiannya juga disesuaikan dengan dokumen-dokumen sumber tersebut. Kemudian langkah kedua, instruktur menyusun rencana penilaian peserta pelatihan secara sistematis. Jadi tadi sudah mengidentifikasi dari berbagai sumber, baru kita susun rencananya. Kemudian setelah menyusun rencana penilaian ini, instruktur menjadwalkan kapan penilaian peserta pelatihan ini akan dilaksanakan, dan terakhir instruktur menyiapkan materi dan pelaksanaan penilaian peserta sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ini sebagai KUK-nya, artinya secara umum proses dari penilaian ini kita bisa buat alurnya seperti ini. Ya, mulai dari kita punya program pelatihan, mau itu bahasa Jepang, bahasa Inggris, kemudian garmen dan lain sebagainya lah, tergantung bidang yang diampu oleh teman-teman semua. Kemudian dari program pelatihan itu, instruktur akan merencanakan atau membuat perencanaan penilaian. Ya, tadi yang saya sampaikan, mengidentifikasi dari sumber-sumber seperti buku modul, kemudian buku kerja, kemudian SKKNI-nya, program pelatihannya, sehingga kita bisa merencanakan bagaimana akan menilai kemajuan peserta pelatihan ini. Lalu setelah membuat perencanaan penilaian, selanjutnya instruktur akan mengumpulkan bukti. Ya, mengumpulkan bukti ini, bukti yang bisa kita gunakan atau yang pada umumnya bisa kita peroleh dari proses penilaian ada 3. Yang pertama ada bukti langsung. Ya, mungkin kalau teman-teman yang juga seorang asesor ini sudah familiar sekali. Ada bukti langsung di mana kita mendapatkan bukti penilaian tersebut secara langsung. Misalnya teman-teman meminta atau menginstruksikan pesertanya untuk mendemonstrasikan sesuatu, lalu kita menyaksikannya secara langsung. Nah, disitulah pengumpulan bukti secara langsung terjadi, gitu ya. Jadi kita langsung menyaksikan di waktu yang bersamaan. Kemudian yang kedua ada bukti tidak langsung, artinya tidak langsung kita saksikan prosesnya. Ini bisa berupa misalkan kegiatan atau pekerjaan yang diinstruksikan kepada peserta itu direkam melalui video sehingga kita bisa tonton di lain waktu, atau mungkin sudah dilakukan di tempat lain, kemudian dibuktikan dalam bentuk misalkan portofolio, bisa itu bentuknya sertifikat, ya, atau misalkan surat pernyataan bahwa sudah melakukan pekerjaan tersebut. Misalnya salah satunya kegiatan atau instruksi prakteknya dilakukan di industri. Nah, peserta mendapatkan bukti bahwa sudah melakukan instruksi tersebut dengan cara mendapatkan surat pernyataan dari industri tersebut bahwa peserta sudah melaksanakan pekerjaan ABC misalnya, seperti itu. Nah, itu termasuk pada bukti tidak langsung. Artinya kita sebagai penilai mempercayakan kepada pihak yang ada di industri bahwa pekerjaan yang diinstruksikan sebagai bahan penilaian itu sudah dilaksanakan. Gitu ya, itu dari bukti tidak langsung. Namun tentu ada kelemahannya jika bukti tidak langsung ini kita gunakan untuk penilaian. Artinya kita perlu pendukung, ya. Apakah benar pernyataan atau portofolio yang disampaikan itu benar-benar diperoleh dari peserta yang bersangkutan, atau mungkin hanya formalitas dibuatkan sertifikat saja misalnya. Nah, ini kita bisa tambahkan dengan bukti ketiga, yaitu bukti tambahan. Misalnya dengan wawancara, dengan tes tulis, atau dengan pernyataan keabsahan data dari pihak ketiga yang mengeluarkan sertifikat misalnya, seperti itu. Ya, jadi pada proses pengumpulan bukti ini kita bisa mendapatkan 3 jenis bukti yang bisa dikumpulkan. Bukti langsung,
bukti tidak langsung, dan juga bukti tambahan. Nah, ini nanti teman-teman mau mengumpulkan bukti yang mana? Boleh salah satu jika memang sudah cukup dengan bukti langsung, atau misalkan mau ditambahkan dengan bukti tambahan, ataupun mau ketiganya itu boleh. Dipersilahkan ya, sesuai dengan perencanaan penilaian dan kebutuhannya. Lalu setelah kita mengumpulkan bukti, instruktur melakukan menganalisa dan menentukan bukti ini sesuai atau tidak gitu ya. Menganalisa dan menentukan bukti di sini sebagai penilai, instruktur menganalisa apakah bukti yang terkumpul sudah cukup atau berkualitas, bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Karena kriteria bukti penilaian yang berkualitas itu ada syarat-syaratnya. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata valid, asli, terkini, dan memadai. Nah, bagi yang asesor ini juga sudah familiar banget ya. Valid artinya bukti yang kita dapatkan sesuai dengan instruksi. Kalau tugasnya membuka pintu, maka buktinya harus pekerjaan membuka pintu, jangan sampai membuka jendela gitu ya. Itu karena tidak sesuai, tidak valid, tidak sesuai dengan tuntutannya atau tujuannya. Lalu yang kedua, buktinya itu harus asli, milik sendiri, milik peserta itu sendiri yang bersangkutan. Dalam hal ini contohnya pada pelatihan metodologi ini teman-teman diminta untuk membuat output sebagai bukti melakukan instruksi, salah satunya adalah bagi kami itu adalah sebagai sumber penilaian. Ya, makanya di LMS Google Classroom kita berikan nilai yang minimal 80 itu salah satu bentuk kita melakukan penilaian terhadap proses pelatihan metodologi ini. Nah, bukti-bukti yang teman-teman kerjakan, dibuat portofolio yang dikumpulkan di Google Classroom itu haruslah asli, milik sendiri, buatan sendiri, bukan milik orang lain, ya. Namun terkadang memang karena beberapa file-file yang dikumpulkan itu barangkali adalah hasil modifikasi, hasil dari apa ya namanya, yang memodifikasi gitu ya, melihat contoh dari yang ada di template, melihat contoh yang ada di Google Classroom gitu ya, yang sudah terisinya, kemudian kita modifikasi, sehingga sebetulnya file-file yang teman-teman kumpulkan itu ada metadatanya. Nah, terutama jika file tersebut dikerjakan di komputernya siapa, itu biasanya muncul autornya siapa. Nah, ini akan ketahuan apakah bukti-bukti yang teman-teman kumpulkan di Google Classroom itu adalah milik sendiri atau milik siapa gitu ya. Itu akan kelihatan. Jadi dalam hal ini kita kaitkan bagaimana kita menentukan cara penilaian dari sebuah pelatihan. Kita kontekstualkan pada saat pelatihan ini juga kami sebagai instruktur juga sama menerapkan itu ya. Salah satunya untuk pengumpulan bukti portofolio, teman-teman semua mengikuti pelatihan ini untuk tujuannya adalah penilaian juga adalah bukti-bukti atau output-output yang kami harapkan dikumpulkan di Google Classroom itu akan kami analisis juga. Nah, apakah kriterianya memenuhi valid, asli gitu ya atau belum gitu. Lalu kriteria bukti penilaian yang ketiga selain valid, yang kedua asli, yang ketiga itu terkini. Ya, ada beberapa kali mungkin kami menemukan teman-teman yang mengerjakan itu menggunakan SKKNI yang sudah dicabut. Nah, itu kan artinya tidak terkini. Makanya kami memberikan saran untuk menyesuaikan SKKNI, cek kembali di skkni.kemnaker.go.id apakah yang digunakan itu masih berlaku atau sudah dicabut dan digantikan. Pastikan itu ya, karena harus terkini. Itu adalah salah satu kriteria bukti penilaian yang berkualitas. Kemudian tadi pagi juga sudah sempat dibahas beberapa kasus, misalnya saya pernah menyampaikan bahwa dokumen-dokumen atau formulir-formulir yang ada di lembaga Ibu Bapak boleh digunakan selama itu poin-poinnya sudah memenuhi standar. Namun jika belum ada, boleh menggunakan template yang disediakan di Google Classroom. Nah, template ini adalah template yang terkini, yang disesuaikan dengan standar. Jadi mohon jika memang format di lembaga Ibu Bapak belum memiliki,
atau sudah memiliki itu di-compare, dibandingkan apakah poin-poin di dalamnya sama atau tidak, sesuai dengan tuntutan standarnya atau tidak, sehingga bisa memenuhi kriteria bukti penilaian yang terkini. Begitu. Dan yang keempat, kriteria bukti penilaian yang berkualitas itu adalah yang memadai. Artinya sesuai dengan tuntutan atau tujuan pembelajaran yang di awal kita tetapkan. Gitu ya, terpenuhi semuakah elemennya, KUK-nya. Maka dari itu, kemarin kita juga menyampaikan kenapa sih di unit kompetensi 1 harus mengumpulkan SKKNI dan matriks pelatihan kerja? Karena dalam tuntutan elemen dan KUK-nya bunyinya demikian. Ya. Kemudian kenapa sih di unit kedua kita harus membuat form daftar pengajuan alat dan bahan, form pengambilan atau bond, form pelaporan, karena memang dalam KUK-nya juga langkahnya seperti itu. Sehingga bukti-bukti untuk dilakukan penilaian terhadap pelatihan metodologi ini sudah disesuaikan dengan standar, yaitu memadai semua elemen dan KUK-nya kita cantumkan dalam bukti tersebut. Nah, setelah kita menganalisa dan menentukan bukti itu, apakah sudah valid, apakah sudah asli, terkini, dan memadai, sehingga kita bisa melanjutkan pada step berikutnya, yaitu mengambil keputusan dan memberikan umpan balik. Ya, memberikan keputusan apakah ini sudah memenuhi kriteria atau belum, nilainya sudah 80 atau belum. Jika belum 80, tentu kami menyarankan revisi gitu ya, memberikan umpan balik kepada teman-teman apakah ini perlu ditambahkan, perlu diperbaiki atau bagaimana. Nah, kurang lebih seperti itulah proses kita melakukan penilaian. Itu juga dikontekstualkan kepada proses penilaian di kualifikasi metodologi pelatihan kualifikasi 3 ini juga kami melakukan hal yang sama seperti itu kurang lebih. Nah, diharapkan teman-teman instruktur yang lain juga menerapkan proses perencanaan penilaian ini sama seperti yang dicantumkan di standar unit kompetensi ini. Baik, selanjutnya berikut ini ada beberapa pengertian penilaian yang mungkin kita bisa jadikan satu pedoman atau sama-sama menyamakan persepsi gitu ya. Bahwa penilaian ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta, murid atau siswa. Dalam hal ini kalau pelatihan ya berarti peserta pelatihan. Jadi penilaian yang kita lakukan adalah untuk mengukur pencapaian hasil selama proses pelatihan kerjanya. Kemudian bisa juga digunakan untuk bahan evaluasi. Nah, evaluasi sendiri ini merupakan kegiatan dalam mengumpulkan informasi terhadap kinerja sesuatu. Apakah metode yang kita laksanakan ketika pelatihan itu tepat, efektif? Apakah pesertanya atau di sini manusianya juga sudah memiliki prasyarat yang memadai? Apakah peralatan yang kita gunakan selama pelatihan juga efektif? Di mana informasi tersebut kita jadikan sebagai alternatif terbaik untuk membuat keputusan ke depannya. Apakah metodenya diganti, apakah pesertanya kita lebih selektif lagi gitu kan? Saat ini contohnya di kualifikasi 3 metodologi, kemarin juga dibahas apakah peserta yang belum bisa mengoperasikan komputer itu menjadi kesulitan ketika mengikuti pelatihan, artinya kemampuan untuk mengelola atau mengoperasikan komputer itu menjadi prasyarat. Karena ternyata banyak sekali terhambat gitu ya ketika di manusianya atau di pesertanya ada prasyarat yang belum terpenuhi. Itu salah satunya menjadi evaluasi kita disampaikan kepada panitia gitu ya. Kemudian kalau dalam kaitannya penilaian di kompetensi di program pelatihan berbasis kompetensi, ini bisa diartikan sebagai pengumpulan bukti kompetensi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan apakah dia kompeten atau belum kompeten. Ya, jadi penilaian ini bisa kita terapkan untuk dalam berbagai ranah pengetahuan, sikap, dan juga keterampilannya. Berikut ini perencanaan penilaian yang bisa kita lakukan. Ya, jadi yang pertama kita bisa menentukan dulu tujuan penilaiannya. Tujuan penilaian ini merupakan rumusan yang digunakan untuk mengukur kemajuan kompetensi peserta pelatihan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan
penilaian atau untuk menentukan kompeten atau tidak kompeten, menentukan dia bisa lanjut ke unit selanjutnya atau belum, dan lain sebagainya. Tujuan-tujuan itu nanti kita bahas lebih lanjut, apa saja yang bisa dijadikan tujuan. Kemudian yang kedua, unsurnya adalah pedoman penilaian. Ini merupakan rumusan yang berisi prosedur atau langkah-langkah penilaian atau evaluasinya. Pedomannya apa? Soalnya mana? Rubrik penilaiannya bagaimana? Pengskorannya bagaimana? Jadi untuk merencanakan penilaian, kita bisa mulai dengan menentukan tujuannya, lalu nanti membuat pedoman penilaiannya. Untuk bisa membuat menentukan tujuan penilaian, ada beberapa pengetahuan yang perlu kita miliki, gitu ya. Di antaranya adalah ketika menentukan tujuan penilaian, kita mengetahui beberapa jenis tes yang bisa kita terapkan. Kalau di sini saya tampilkan ada 2 jenis tes, ada formatif dan juga sumatif. Nah, formatif ini adalah pelaksanaan penilaian yang berkelanjutan melalui suatu periode pelatihan atau pembelajaran. Misalnya setelah selesai membahas satu elemen, kita lakukan tes. Selesai membahas elemen kedua, kita lakukan tes. Selesai membahas elemen ketiga, kita tes. Jika memang yang disampaikan adalah satu unit kompetensi. Tapi kalau yang dilaksanakannya itu adalah di sebuah program pelatihan, di mana di dalamnya banyak unit kompetensi yang dicantumkan sebagai kurikulumnya, maka selesai satu unit, tes. Selesai satu unit, tes. Nah, itu formatif. Ya, di mana selesai membahas satu materi atau satu penyajian dilakukan tes. Lalu ada sumatif, ini dilakukan pada akhir periode pelatihan atau pembelajaran. Contohnya uji kompetensi di akhir periode pelatihan, misalnya pelatihan desain grafis terakhir ada uji kompetensi. Nah, itu bisa dikatakan sumatif tes. Begitu. Clear ya, cukup jelas untuk jenis tes yang perlu diketahui. Lalu metode penilaian. Kita bisa menerapkan berbagai jenis metode penilaian, diantaranya kalau kita menilai ranah pengetahuan, ini bisa kita gunakan tes tertulis atau tes lisan atau wawancara. Kemudian kalau praktik kita bisa melakukan tes simulasi, kemudian aktivitas praktek juga atau demonstrasi, misalnya role play juga bisa sebetulnya ya. Jadi yang sifatnya langsung ke keterampilan. Dan yang ketiga ada penilaian sikap, di mana dilakukan observasi ketika melaksanakan praktek secara langsung. Bisa sekaligus kita observasi sikap-sikap kerjanya muncul atau tidak. Kemudian selain metode penilaian, kita juga perlu mempersiapkan diri atau menambah pengetahuan tentang menyiapkan materi penilaian peserta pelatihan. Ada 3 langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, menetapkan aspek yang dinilai. Nah, pedoman menetapkan aspek yang dinilai ini berdasarkan tujuan pembelajarannya atau tujuan instruksional, tujuan khusus yang kita tetapkan di materi tersebut. Ini akan saling berkaitan dengan session plan nanti. Ketika kita akan mengajarkan membuat rencana ya, materinya apa, nah tujuannya apa. Sama seperti kemarin yang di matriks pelatihan kerja. Indikator unjuk kerja itu nanti bisa kita jabarkan menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, untuk menetapkan aspek yang dinilai, kita juga bisa berpedoman pada tujuan instruksional tersebut. Jadi kalau misalkan tujuannya ada 3, maka minimal pedoman aspek yang dinilainya juga 3. Gitu, karena 3 materi ini yang kita sampaikan, maka 3 materi ini juga yang kita ujikan, gitu ya. Kemudian menyiapkan alat penilaian. Ya, dibuat soalnya kalau tes, dibuat instruksinya kalau demonstrasi. Kemudian yang ketiga menentukan kriteria penilaian. Kriterianya dia bisa dikatakan mencapai itu misalkan nilainya minimal 80, minimal dia melaksanakan pekerjaan semua langkahnya terlaksana gitu kan atau dilakukan dan lain sebagainya. Itu menentukan kriteria penilaian. Selanjutnya, ketika kita membuat instrumen, tadi ya di langkah kedua, menyiapkan alat penilaian. Itu kan tadi tergantung kita jenisnya mau apa. Misalkan tes. Ketika kita membuat soal tes, ada beberapa pengetahuan tentang jenis-jenis soal yang mungkin kita perlukan, diantaranya membuat
soal benar salah gitu ya kalau pengetahuan. Ini untuk mengukur kemampuan peserta pelatihan dalam mengidentifikasi kebenaran pernyataan tentang fakta, definisi, istilah, prinsip, rumus, dan lain sebagainya. Tentu ada keunggulan dan kekurangannya, teman-teman bisa pelajari ini karena slide-nya juga ada terdapat di Google Classroom. Ya. Tidak kita bahas detail satu persatu karena kita juga memiliki waktu yang terbatas. Jadi secara mandiri bisa dibaca dan dipelajari. Kemudian ada berikut ini ininya ya, pedoman konstruksi soal tesnya. Ini juga bisa diikuti beserta juga dengan contohnya. Teman-teman bisa mengikuti ini atau dipelajari secara mandiri saya rasa ya, tidak perlu dibahas dalam forum Zoom kelas hari ini. Kemudian ada tes menjodohkan. Nah, sering mungkin ya, kita juga di sekolah dulu sering mendapatkan soal untuk menjodohkan. Keunggulan kekurangannya apa, tentu kita bisa mempertimbangkannya sehingga ketika membuat instrumen penilaian atau lembar soalnya itu bisa kita putuskan mau membuat bentuk soal yang seperti apa. Pedomannya juga sudah tertera, misalnya mau pilihan ganda juga menjadi alternatif pembuatan soal. Pedomannya juga ada, silahkan nanti dibaca secara mandiri. Kemudian ada juga soal yang untuk melengkapi istilah titik-titik berikut ini dengan benar ya. Jadi kita berikan satu pernyataan sepotong dan kata kuncinya selanjutnya diisi oleh peserta yang akan dinilai. Dan ini pedomannya bisa dipelajari secara mandiri. Kemudian kita juga bisa membuat soal esai, kenapa tidak gitu ya. Tentu ada keunggulan dan kekurangannya juga. Pedomannya juga sudah lengkap, ada slide yang ada di Google Classroom, bisa dipelajari secara mandiri. Berikut juga ada modulnya, itu akan jauh lebih detail lagi penjelasannya. Nah, teman-teman ketika kita membuat soal, terkadang satu elemen itu Bu materinya sedikit, tapi soalnya kan harus cukup gitu ya. Bagaimana antisipasi kita untuk membuat banyak soal dari materi yang sedikit? Nah, teman-teman bisa menerapkan dengan cara membuat pertanyaan 5 dimensi. Ada dimensi task skill. Task skill ini adalah satu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh peserta. Jadi satu pekerjaan saja, misalnya membuka pintu, atau menyalakan komputer, atau menggerakkan kursor, menggerakkan atau mengklik power misalnya, dan lain sebagainya. Itu task skill, satu instruksi, satu pekerjaan yang bisa diinstruksikan kepada peserta. Contohnya misalkan buatlah secangkir kopi. Nah, itu kan task skill. Jadi kerjanya membuat kopi saja. Yang kedua, dimensinya adalah task management skill. Nah, ini ada 2 pekerjaan atau mungkin lebih yang bisa dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Sambil nyetir misalnya, bisa sambil memasukkan persneleng, ya, sambil injak gas misalnya, ya. Kemudian diinstruksikan juga untuk memasukkan persneleng ke gigi 1, misalkan seperti itu ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan secara bersamaan. Menginjak kopling kalau misalkan mobilnya manual ya, menginjak kopling dan memasukkan persneleng misalnya, itu kan 2 pekerjaan. Menginjak pedal koplingnya, dan satu lagi si tangannya harus koordinasi saat diinjak koplingnya, harus bisa memindahkan persnelengnya. Nah, itu task management skill. Nah, teman-teman bisa memberikan instruksi atau soal dengan dimensi 2 pekerjaan sekaligus. Misalnya membuat kopi dan menyajikannya, gitu kan. Setelah membuat langsung disajikan, kan itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada dimensi contingency management skill. Nah, ini dikaitkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Misalkan ketika saya coba contohkan. Ketika membuat kopi, ada misalkan membuat kopinya manual, kita membutuhkan air panas yang bersumber dari dispenser. Ternyata dispensernya tidak nyala air panasnya. Nah, kita bisa membuat soal atau pertanyaan dimensi
manajemen skill ini, misalnya bagaimana atau apa yang Anda lakukan jika ketika menyeduh kopi, air panasnya tidak tersedia, misalnya. Kan dia jawabannya pasti, oh, bagaimana nih? Harusnya kan ada masalah gitu ya, dalam proses pekerjaannya itu ada masalah. Nah, contingency management skill ini adalah pertanyaan yang atau tugas instruksi yang dimensinya adalah menghadapi kendala atau permasalahan. Jadi nanti bisa mengambil keputusan bagaimana cara mengantisipasinya, jawaban si peserta itu. Lalu yang keempat ada job atau rule environment skill. Kaitannya job rule berarti prosedur ya. Jadi secara prosedural itu seperti apa? Kalau misalkan membuat kopi, urutannya tuh bagaimana? Apakah gelasnya dulu disiapkan, kemudian ditambahkan bubuk kopinya, lalu dituangkan air panasnya, lalu diaduk, lalu disajikan? Nah, itu kan SOP-nya. Nah, apakah si peserta ini ketika kita minta untuk membuat kopi sesuai dengan SOP, mengikuti atau menuliskan urutannya dengan tepat, atau malah cekcok gitu ya? Nah, itu kan pertanyaan yang bisa kita modifikasi dari satu materi hanya menyeduh kopi saja, gitu kan? Bisa task skill-nya, bisa task management skill-nya, bisa kontingensinya, bisa job rule-nya. Dan terakhir transfer skill. Belepotan. Kalau ini kaitannya dengan transfer ke kondisi atau lingkungan yang berbeda. Misalnya kalau tadi kita bahas tentang menyeduh kopi atau membuat kopi, pertanyaannya bisa seputar membuat kopi secara manual dan juga menggunakan mesin, misalnya. Nah, ini kan transfer. Ketika membuat kopi manual, itu kan aturannya airnya harus panas, kemudian bubuk kopinya harus sesuai berapa gram dan lain sebagainya. Cara menuangkannya adalah dari dispenser atau dari tempat yang menampung air panas itu dituangkan ke dalam cangkir yang sudah berisi bubuk kopi. Nah, apakah membuat kopi ini bisa diterapkan ketika peserta diminta untuk membuat kopinya menggunakan mesin? Nah, itu ditransfer. Apakah nanti hasilnya sama dengan yang manual membuat kopinya atau seperti apa? Nah, itu transfer skill. Kalau misalkan dalam mengemudi ketika latihan atau ya pelatihan menggunakan mobil yang manual, ketika tes misalkan apakah kemampuan mengemudi dengan yang manual ini bisa dilakukan juga oleh peserta ketika diberikan mobil yang matic atau seperti apa? Nah, itu kurang lebih yang transfer skill yang bisa diilustrasikan gitu ya. Jadi untuk membuat pertanyaan kita bisa mencoba menerapkan pertanyaan 5 dimensi ini. Ada yang task skill, ada yang task management skill, ada yang contingency management skill, job rule environment skill, dan juga transfer skill. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, boleh interupsi saja, kita langsung berdiskusi. Ada pertanyaan? Belum? Selanjutnya, setelah kita membuat instrumennya atau membuat lembar soalnya atau lembar instruksinya, kita selanjutnya adalah membuat jadwal evaluasinya atau jadwal penilaiannya kapan. Untuk pedoman penjadwalan penilaian peserta pelatihan, kita bisa mengidentifikasi penjadwalan pelatihan mingguan untuk mengetahui kapan unit kompetensinya diajarkan. Jadi misalkan unit kompetensi ini minggu pertama atau hari pertama pada periode pelatihan, sehingga jadwal penilaiannya setelah unit kompetensi ini disampaikan. Unit kompetensi 1 tanggal 14, durasinya 10 JP, berarti besoknya atau di hari yang sama tanggal 14 juga kita bisa lakukan penilaian. Nah, itu penjadwalan. Kalau dalam satu program, beberapa unit. Begitupun kalau kita ditugaskan dalam hal ini satu unit kompetensi, satu unit ini beberapa elemen. Elemen pertama misalkan di tanggal sekarang, elemen kedua besok, elemen ketiga besoknya lagi. Maka penilaian bisa dijadwalkan setelah elemen tersebut disampaikan. Itu yang dimaksud dengan penjadwalan, disesuaikan dengan jadwal pelatihan mingguan atau materi yang disampaikannya.
Lalu pedoman kedua, mengidentifikasi materi pelatihan dalam silabus untuk mengetahui elemen kompetensi dan muatannya. Kan kita bisa menentukan berapa lama durasi penyampaian materi itu dari jumlah elemen. Kalau elemennya banyak, otomatis satu unit kompetensi ini akan disampaikan lebih lama durasinya ya, membutuhkan JP lebih banyak. Begitupun satu elemen, jika KUK-nya banyak, ya otomatis kita juga menyiapkan durasi pembelajarannya atau JP-nya itu lebih banyak juga. Lalu membuat jadwal penyampaian materi pelatihan dan diakhiri dengan penilaiannya. Seperti itu untuk penjadwalan. Selanjutnya di elemen kedua, instruktur harus bisa menghimpun dan menyusun data kemajuan belajar peserta pelatihan. Dengan KUK ada 4, diantaranya instruktur mendata kemajuan belajar peserta pelatihan sesuai kriteria penilaian, kemudian instruktur menghimpun data penilaian peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan, lalu instruktur juga mengklasifikasikan himpunan data peserta pelatihan sesuai dengan tujuan, dan menyusun nilai prestasi belajar seluruh peserta yang meliputi semua materi pelatihan sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, untuk menghimpun dan menyusun data kemajuan belajar peserta pelatihan, urutannya kan tadi kita sudah membuat soalnya, lalu menjadwalkan, lalu melaksanakan penilaian tersebut. Nah, setelah dilaksanakan penilaiannya, kita tentu akan menilai atau menghimpun datanya gitu ya. Jawaban-jawaban peserta itu kita peroleh, kita dapatkan, lalu kita periksa. Nah, disitulah kita mendata kemajuan belajar peserta pelatihan dengan cara menghimpun dan menyusun datanya. Biasanya untuk mengolah data penilaian, kita menggunakan acuan patokan PAP. Ya. Penilaian acuan patokan, di mana dalam hal ini, penilaian acuan patokan ini menggunakan acuan kriteria sesuai dengan tujuan per poin. Misalkan tujuan di masing-masing indikatornya itu harus bisa menjelaskan, harus mampu melakukan, dan harus memiliki sikap apa. Nah, maka patokannya juga menggunakan tujuan per poin seperti itu. Jadi PAP membandingkan hasil belajar individu dengan standar patokan. Apakah dia bisa menjelaskan sesuai dengan indikator yang dapat, mampu, dan harus, gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan keputusan nantinya batas lulusnya, batas penguasaannya, kompetensinya berapa nilainya. Minimal 80 misalnya, atau minimal 75. Nah, itu PAP. Sebetulnya dalam mengolah data penilaian ini, kita juga bisa, ada juga yang menerapkan penilaian acuan norma, PAN. Ya. Kalau PAN atau penilaian acuan norma, ini kita membandingkan antara peserta satu dengan peserta lainnya. Sehingga kita bisa mengelompokkan kelompok atas, mana peserta yang kompetensinya sudah tercapai, kemudian dan membutuhkan kompetensi lebih lanjut misalnya ya. Kemudian ada kelas peserta yang menengah, cukup kompetensinya, ada juga yang kelas bawah. Jadi mana saja peserta yang masih membutuhkan latihan lebih banyak. Nah, itu biasanya penilaian acuan norma. Jadi kita tidak membandingkan ketujuan, tetapi membandingkan hasil pelatihan kerja kita menjadikan 3 lapisan peserta. Ada yang sudah kompeten dan bisa ditingkatkan ke kualitasnya atau levelnya, kualifikasinya bisa ditingkatkan. Misalnya saat ini para peserta instruktur yang di angkatan 20 ini ada kelas atasnya di mana sepertinya sudah mampu untuk mengikuti kualifikasi 4 misalnya. Bisa gitu ya, bisa direkomendasikan untuk mendapatkan kualifikasi 4. Ada juga yang kelas menengah sudah menguasai sesuai dengan tuntutan kompetensi seorang instruktur. Ada juga yang di kelompok bawah misalnya, yang masih memerlukan latihan lebih banyak, bimbingan lebih banyak, sehingga perlu mendapatkan, ya kalau di sekolah mungkin remedial gitu ya, pelatihan ulang atau pelatihan lebih mendalam. Nah, itu yang PAN, penilaian acuan norma. Jadi kita tidak menilai, tapi hanya mengelompokkan mana yang sudah lulus, mana yang belum. Mana yang sudah kompeten, mana yang belum, seperti itu. Tapi pada hal ini kita cukup menggunakan yang PAP, ya, penilaian acuan patokan. Kita membandingkannya dengan standar-standar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan nantinya. Selanjutnya elemen terakhir,
membuat keputusan penilaian dan memberikan umpan balik. Setelah kita dapatkan nilainya 75, 85, maka kita membuat keputusan apakah si peserta pelatihan ini dinyatakan kompeten, sudah memenuhi persyaratan, atau belum, ya, sehingga nanti tindak lanjutnya atau umpan baliknya juga bisa kita sampaikan. Apakah perlu revisi, perlu latihan lebih banyak, atau sudah cukup, atau mungkin bisa ditambahkan pengayaan atau pemberian kompetensi tingkat lanjutnya. Di mana untuk membuat keputusan ini, data nilai kemajuan belajar peserta pelatihan diolah oleh instruktur dengan PAP, ya, makanya di KUK-nya juga kita menggunakan PAP, tidak yang PAN. Lalu penilaian dan scoring prestasi belajar masing-masing peserta dianalisis dan digunakan sebagai umpan balik proses pembelajaran. Nah, kesimpulannya di unit kompetensi ini ada beberapa langkah nih dalam melakukan penilaian terhadap peserta pelatihan. Yang pertama, kita mendalami pedoman penilaian dari program pelatihan, ya, dari SKKNI-nya, dari buku kerja, buku modul, dan lain sebagainya. Lalu kita menetapkan aspek penilaian. Aspek penilaian tadi dari mana? Dari tujuan pembelajarannya. Ya, kita tentukan aspek penilaiannya sesuai dan sama dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, menetapkan metodenya. Mau tes, mau praktek, mau wawancara, mau lisan, silakan disesuaikan dengan materinya. Lalu yang keempat, mempersiapkan alat evaluasi penilaian. Dalam hal ini kita membuat matriksnya, membuat soalnya, menyiapkan kunci jawabannya, dan lain sebagainya. Di sini kita bikin instrumennya atau alat ujinya. Lalu yang kelima, menjadwalkan penilaian. Tadi kita membuat jadwal. Lalu yang keenam, melaksanakan tes. Yang ketujuh, memeriksa atau menganalisis hasil tes dengan membuat skor, ya, memeriksa hasil tesnya, skornya berapa, angkanya berapa, dan menentukan materi pelatihan yang belum dikuasai peserta pelatihan itu yang mana, yang perlu remedial yang mana, atau yang perlu peningkatan yang mana, gitu ya. Itu dari hasil memeriksa atau menganalisis hasil tes. Lalu langkah ke-7, menentukan peserta pelatihan yang mana yang belum kompeten, mana yang sudah kompeten atau sudah berhasil. Kita sudah bisa menentukan pesertanya dari menganalisis hasil tes. Selanjutnya kita menyusun rencana pasca penilaian. Apakah yang belum kompeten ini akan diapakan, yang sudah kompeten bagaimana? Gitu ya. Itu juga kita perlu menyusun rencananya. Apakah diberikan remedial bagi yang belum kompeten, atau kita memberikan pengayaan bagi yang sudah kompeten. Jadi beda ya, ada remedial atau pengayaan ini kegunaannya berbeda. Bukan berarti peserta yang belum kompeten kita berikan pengayaan, setelah itu remedial, bukan seperti itu. Kalau seseorang yang belum kompeten, belum mencapai nilai minimalnya, maka diberikan re-learning atau reteaching, pembelajaran ulang. Sehingga setelah diulang, baru diremedial tesnya. Tapi kalau pengayaan ini berlaku untuk peserta yang sudah kompeten. Artinya dia sudah mencapai batas minimal dan diberikan pengayaan. Artinya pengayaan ini perluasan, pengembangan materinya. Mungkin ditambahkan levelnya, atau ditambahkan pengetahuan-pengetahuan lain yang lebih mendalam secara keilmuan. Terakhir, kita sebagai instruktur membuat laporan hasil penilaian peserta pelatihan. Daftar nilainya kita laporkan. Dan di akhir kita masuk ke aktivitas belajar. Ini di sini agak noise. Suara saya masih jelas? Masih ya? Masih, Bu. Baik, saya lanjutkan. Aktivitas belajarnya untuk unit ke-7. Teman-teman diminta untuk membuat rencana penilaian dengan membuat rencana untuk satu elemen sesuai dengan matriks pelatihan kerja yang nanti akan dimikroteachingkan. Jadi cukup satu elemen dari program pelatihan yang ada, disediakan template-nya di Google Classroom. Lalu teman-teman setelah merencanakan penilaian, membuat soal evaluasi dan kunci jawabannya untuk satu elemen kompetensi tersebut. Lalu teman-teman membuat jadwal penilaian. Ya, kapan setiap KUK-nya atau setiap elemennya akan dinilai atau akan diteskan atau akan diujikan. Nah, itu akhir dari penyampaian materi pada siang hari ini tentang melakukan penilaian
terhadap peserta pelatihan secara individu. Sampai di sini untuk materi ada pertanyaan? Saya, Bu. Baik, Pak Darjat. Silakan, Pak. Itu tadi yang membuat yang bagian terakhir itu membuat soal pelatihan. Kita soal kalau misalkan tes itu kan secara praktik gitu. Kalau dalam pelatihan itu ada yang ujian lisan misalnya, ujian percakapan seperti itu. Nah, itu bentuk soalnya kira-kira seperti apa? Nah, kalau bentuknya lisan berarti kita membuat daftar pertanyaan lisannya, membuat pedoman. Jadi apa saja nanti yang akan ditanyakan secara lisan. Ya kan, tidak mungkin kita mengingat-ingat atau apa ya namanya, tidak ada panduannya gitu ya. Artinya kalau soal tes kan kita membuat lembar soalnya, bisa pilihan ganda, bisa esai. Kalau mau tesnya berupa tes lisan atau tes wawancara, maka kita membuat daftar pertanyaan wawancara atau daftar pertanyaan lisannya. Begitu Pak Darjat. Ada lagi? Yang tadi kriteria kalau untuk penilaian wawancaranya itu ada apa, pakai range tertentu atau gimana? Patokannya itu. Oke. Patokannya. Ya misalnya kalau lisan. Untuk jenis-jenis untuk pertanyaan wawancara itu ada pedoman dalam membuat soalnya. Sebetulnya kita bisa menuliskan kata kunci yang harus muncul. Misalkan kalau wawancaranya tentang apa saja sih prosedur membuat kopi, nah, kita ada keywordnya, ada misalkan ada 5 langkah, ada 3 langkah. Nah, keywordnya apa? Misalkan menyiapkan cangkirnya, menimbang kopinya, menuangkan air panas, lalu mengaduknya. Misalkan itu ya jawaban yang diharapkan. Sehingga kunci jawabannya juga kita sesuaikan untuk kriteria penilaiannya adalah sesuai kata kunci yang diharapkan sebagai jawaban yang akan dijawab oleh peserta. Gitu Pak. Dan jadi tetap daftar pertanyaannya kita buat, kunci jawabannya sebagai patokan juga kita siapkan. Sehingga kalau kita sampaikan pertanyaannya kepada peserta, apakah jawaban-jawaban yang diharapkan keluar atau tidak dari jawaban si peserta itu. Kita bisa berikan skor sih kalau itu ya. Tergantung bobot atau banyaknya jawaban yang diperoleh nanti atau yang diharapkan. Begitu Pak Darjat, mudah-mudahan bisa menjelaskan yang dimaksud. Ada lagi? Sementara itu mungkin saya tampilkan contoh di Google Classroom juga yang sudah terisi ya. Okay. Mohon maaf, jaringan agak sedikit melemah. Ya, kita white dulu. Oke, ini template-nya yang bisa Ibu Bapak download. Ya, seperti halnya kemarin-kemarin juga mengajukan membuat form daftar alat dan bahan, nama program pelatihan, tanggalnya. Tanggal ini disesuaikan di dalam durasi pelatihan yang kemarin Ibu Bapak cantumkan. Kalau misalkan di pengajuan bahan atau pengajuan alat mencantumkan tanggalnya 14, maka penilaian juga sama di tanggal 14 ya. Supaya kita sinkron dengan perencanaan periode pelatihannya dengan yang sebelumnya. Lalu penilai adalah nama Ibu Bapak sebagai instruktur. Dalam hal ini menjadi penilai. Kode unit kompetensinya dimasukkan, judul unitnya juga dimasukkan. Nah, karena kita diminta untuk membuat rencana penilaian ini satu elemen kompetensi, maka jenis penilaiannya apa Ibu Bapak?
Tadi kita bahas ada sumatif, ada formatif. Kalau kita diminta pada output sekarang ini adalah satu elemen kompetensi, maka jenis penilaiannya apa? Formatif. 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 Setuju? Formatif semua? Ya, setuju, Bu. Setuju. Ya, barangkali ada yang sumatif, Bu, gitu. Ada yang tidak setuju? Menurut pendapatnya? Setuju ya? Baik, ini tinggal dicentang saja formatifnya, nanti keluar checklist. Kemudian elemennya elemen keberapa yang Ibu Bapak pilih dalam unit kompetensi MPK yang akan di micro teachingkan nantinya. Mau elemen ke-1, mangga, elemen kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, dimasukkan ke sini elemennya bunyinya elemen keberapa dan bunyinya apa. Lalu dalam elemen tersebut ada KUK misalkan 3.1, 3.2 dan lain sebagainya, itu juga sama dimasukkan. Kemudian di sini ada matriks ke pinggir, setelah KUK dimasukkan ada jenis bukti. Untuk KUK tersebut misalnya KUK-nya adalah mengidentifikasi tombol on off pada komputer misalnya. Nah, jenis buktinya apa? Mau langsung, tidak langsung, atau tambahan? Yang langsung itu adalah apa tadi? Yang langsung, jenis bukti langsung adalah yang ada di sini, Bapak Ibu yang bisa bantu saya. Kalau jenis bukti langsung itu yang seperti apa? Halo? Ada yang bisa bantu saya? Jenis bukti langsung? Dari 17, tidak ada yang bisa bantu saya? Bukti langsung itu apa? Ya, Pak Lukman. Pak Lukman, barangkali bisa bantu, Pak? Yang langsung terlihat, Ibu, di lokasi. Yang langsung terlihat di lokasi. Terima kasih Bu Rosliana. Jadi yang langsung itu yang bisa kita saksikan langsung di waktu yang bersamaan, di depan mata gitu ya. Itu bukti langsung. Biasanya KUK yang sifatnya harus mempraktekkan. Nah, itu bisa kita jenis bukti langsung. Jadi tergantung jenis KUK-nya, Ibu Bapak pasti lebih tahu KUK yang dimaksud itu biasanya pekerjaannya apa. Sehingga jenis buktinya bisa kita tentukan apakah harus langsung, apakah bisa yang langsung, tidak langsung, atau tambahan. Kalau tadi langsung bisa disaksikan secara real di waktu yang bersamaan, kalau tidak langsung, yang bagaimana? Yang tidak langsung. Ada yang bisa bantu lagi? Kalau bukti tidak langsung yang bagaimana? Contoh kayak sertifikasi seperti itu. Iya, betul. Buktinya misalkan dia betul melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi tidak kita langsung saksikan. Nanti bisa dibantu dengan atau dibuktikan dengan sertifikat, atau mungkin video, atau foto-foto, itu juga boleh bentuknya tidak langsung. Foto portofolio dia sedang melakukan langkah A, B, C, D misalnya. Itu tidak langsung. Kemudian kalau bukti tambahan, yang mendukung ya, bukti pendukung atau bukti tambahan ini biasanya memang berpasangan dengan yang tidak langsung. Karena kalau tidak langsung kan kita tidak real menyaksikan apakah betul itu pekerjaannya si peserta atau bukan, sehingga kita tambahkan dengan wawancara misalnya atau tes lisan. Ini tambahan. Jadi Ibu Bapak pasti sudah paham betul di masing-masing KUK unit kompetensinya atau elemen kompetensinya, jenis bukti apa sih yang dibutuhkan untuk penilaian? Apakah harus langsung, tidak langsung, atau bisa tambahan? Bisa semuanya, bisa juga salah satu, atau kombinasi, 2 di antara 3. Ya, Ibu Bapak sendiri yang bisa mengetahui.
Kemudian matriks selanjutnya adalah metode penilaian. Nah, kalau jenis bukti yang dicentang di sini adalah langsung, maka kalau langsung itu kan yang real, yang bisa kita lihat. Apakah si peserta diminta observasi, apakah si peserta diminta role play, apakah si peserta diminta presentasi. Ini kan yang bisa kita saksikan langsung ya, sehingga jenis buktinya langsung. Kemudian kalau yang tidak langsung, di sini bisa verifikasi portofolio, kemudian review produknya, gitu kan. Tidak dilihat proses pembuatan kuenya, tahu-tahu ada kuenya, silakan dibawa, kita verifikasi portofolio, kita review produknya. Apakah kriteria produknya sesuai dengan standar? Kalau sesuai dengan standar berarti kan prosedurnya diikuti dengan benar. Ketika ada prosedur yang tidak dilakukan, bisa saja produknya juga tidak sesuai standar. Ya, itu salah satu tidak langsung dibawa produknya. Atau verifikasi portofolio yang tadi, bukti pelatihan, sertifikatnya, atau sertifikat PKL, atau sertifikat pernyataan sudah melakukan pekerjaan tersebut, yang itu diverifikasi portofolio. Itu bukti tidak langsung. Jadi untuk langsung, 3 metode penilaian teratas. Untuk tidak langsung bisa verifikasi portofolio dan review produk. Sedangkan untuk tambahan, kita bisa centang metode penilaian dengan pertanyaan tertulis, tanya jawab lisan, atau wawancara. Nah, sampai di sini untuk menentukan jenis bukti dan metode penilaian. Aman? Sudah bisa diikuti? Siap, Ini Bu. masalahnya nanti kan teman-teman mengerjakan mandiri nih, tidak didampingi langsung di sini. Jadi mudah-mudahan sudah benar-benar clear sehingga bisa membuat rencana penilaian ini. Selanjutnya, instrumen penilaiannya apa? Kalau observasi pengamatan, otomatis kita membuat checklist observasi. Kalau role play, kita membuat skenario-nya bagaimana, skripnya bagaimana. Kalau presentasi, kita membuat instrumennya penilaian presentasi. Jadi ini sudah ada pasangannya ya. Jadi di mana metode penilaian dicentang, maka instrumennya juga sebaris dicentang yang sama. Sesuai dengan pasangannya. Begitu. Kemudian peralatan atau bahan yang digunakan untuk penilaian itu. Kalau tadi penilaiannya ada observasi pengamatan, di mana harus praktek, maka ada bahan-bahan dan peralatan praktek di sini dicantumkan. Kalau kita menggunakan wawancara, tanya jawab, pertanyaan tertulis, maka ada ATK misalnya untuk mengisi lembar soalnya kan, atau misalkan kertas, ATK, kemudian peralatannya apa dan lain sebagainya. Di sini peralatan dan bahan untuk melaksanakan penilaian. Bisa jadi peralatan atau bahan ini sama dengan ketika kita melakukan pembelajaran atau pelatihan kerjanya. Bisa saja bahannya sama. Kalau pas pelatihan kerjanya praktek membuat sup, maka peralatan bahannya juga sama kan, ketika dinilai dia harus membuat sup, maka bahan dan alatnya juga akan sama. Misalnya seperti itu. Jadi peralatan atau bahan ini disesuaikan dengan metode penilaian dan instrumen penilaian yang dipilih sesuai dengan KUK yang menjadi bahasannya di sini. KUK 1, KUK 2, dan seterusnya. Terakhir, jangan lupa ini dibuat oleh siapa? Ibu Bapak sebagai penilai. Diverifikasi siapa? Biasanya kita bisa memverifikasikan lembar penilaian kita kepada kepala bidang atau kepala divisi atau kajurnya gitu ya. Lalu disetujui oleh pimpinan instansi. Ini namanya siapa, diisi sebelah kiri XXX ini dan ditambahkan tanda tangan dan juga tanggal di bagian kolom paling kanan. Ya, jadi rencana ini harus disetujui oleh pimpinan kita, baik itu kepala kajur misalkan, atau pengelola atau pimpinan instansinya. Oke. Sampai di sini untuk mengembangkan rencana penilaian. Clear ya? Bisa diikuti. Selanjutnya, dari rencana tersebut, Ibu Bapak membuat lembar soalnya. Ini form kedua, soal evaluasinya atau soal untuk penilaian. Kode unitnya diisi,
Judul unitnya juga diisi. Untuk judul micro teaching dikosongkan dulu karena kita belum sampai ke membuat judul micro teaching. Waktunya terserah mau 3 menit, berapa menit gitu ya. Disesuaikan dengan durasi pengerjaan soalnya. Kalau pilihan ganda ada 3 menit cukup enggak gitu kan. Kalau misalkan di sininya 30 menit ya berarti soalnya juga harus menyesuaikan untuk 30 menit. Kalau ini supaya bisa digunakan juga untuk nanti micro teaching, settingannya 3 menit biasanya untuk supaya bisa micro teaching selama 20 menit. Evaluasi cukup 3 menit. Supaya soal evaluasi ini bisa kita gunakan juga untuk nanti keperluan micro teaching. Kalau pilihan ganda dibuat soalnya, kalau esai juga sama dibuat soalnya, dan jangan lupa dilengkapi dengan kunci jawaban di sini. Jadi ada di halaman ini ada soalnya, ada kunci jawabannya. Boleh PG, pilihan ganda, boleh esai, boleh menjodohkan, boleh benar salah, seperti contoh-contoh soal tes yang tadi kita bahas di slide. Membuat soal, clear? Clear ya? Bu, kalau bentuknya tadi seperti misalkan role play gitu, penilaiannya nanti dokumennya seperti apa? Role play itu berarti kan kita membuatnya instruksi ya Pak, atau skripnya. Jadi kita siapkan skripnya, lalu nanti untuk rubrik penilaiannya kita sesuaikan dengan langkah-langkah atau SOP dalam role play tersebut. Apakah dilakukan atau tidak. Sama seperti halnya observasi demonstrasi. Itu kan kita menuliskan KUK-nya ini dikerjakan atau enggak. KUK 1, pekerjaan yang harus dilakukan di KUK 1, misalnya mengidentifikasi, mengurutkan, menyebutkan, menjelaskan. Nah, itu dilakukan atau enggak? Kita checklist. Itu membuat daftar kriteria penilaian. Itu kriteria penilaiannya nggak ada aturan bakunya dari pelatihan kompetensi ini, atau bikin sendiri atau gimana? Iya, itu dibuat sendiri oleh instruktur, Pak. Bisa kita berpedoman pada buku kerja atau buku penilaian. Kalau di program pelatihan berbasis kompetensi yang dikeluarkan oleh Kemnaker, bisa berpedoman ke sana. Atau kita sebagai instruktur juga bisa membuat sendiri, tergantung dari kebijakan atau kemampuan di lembaganya. Jadi untuk scoring penilaian, misalnya kita membuat role play, berarti yang harus kita siapkan adalah satu, berupa soal adalah instruksi. Di mana instruksi itu kita lengkapi juga dengan skripnya. Apa sih yang harus di role play-kan, kan begitu ya? Berarti kita buat salah satu contohnya seperti kemarin yang unit kompetensi komunikasi, dibuat dulu skripnya, dan itu nanti di role play-kan berupa video. Itu adalah salah satu bentuk bukti tidak langsung, dibuat dalam bentuk video. Begitu buktinya. Kalau untuk penilaiannya, nah itu biasanya kami melihat dari poin-poin KUK yang ada di unit kompetensi melakukan komunikasi di tempat kerja. Setiap KUK itu menjadi satu pekerjaan kan. Misalkan KUK 1 mengidentifikasi sumber kemarin kalau dia mengidentifikasi apa gitu ya, nah dilakukan nggak mengidentifikasinya? Kalau sesuai dengan KUK itu kita akan buatkan rubrik penilaian atau checklist observasi role play-nya, sehingga jika di dalam video tersebut atau ketika melakukan role play tersebut si peserta melakukan KUK tersebut, pekerjaan tersebut, maka kita checklist. Jadi kita uraikan tadi untuk membuat patokannya atau benchmark-nya berdasarkan KUK yang dinilaikan atau dievaluasi pada pelatihan kerja itu. Materinya apa, disesuaikan elemennya apa, KUK-nya apa. Biasanya per KUK. Seperti kita membuat MUK kan Pak ya, materi uji kompetensi itu kan per KUK dijabarkan. KUK ini tuntutannya dia ngerjain apa? Mengidentifikasi, menyebutkan, atau menyiapkan bahan, atau menyiapkan alat, seperti itu Pak. Itu sistemnya kalau misalkan tadi apakah kalau saya sih, saya kadang-kadang pakainya nilai gitu ya, nilai, atau ada kemungkinan mungkin sebaiknya pakai checklist seperti tadi Ibu bilang gitu ya. Karena kalau pakai nilai juga kadang ya relatif gitu, nilainya itu sendiri relatif, subjektif gitu loh, lebih seperti itu. Kalau misalnya mungkin checklist, cuman
Di sini saya belum menemukan formulanya kalau misalnya sistem checklist dari sebuah penilaian dari role play atau seperti itu, karena di situ kan banyak elemen yang harus kita masukkan juga gitu. Iya, baik. Kita pedomannya ke sini aja, Pak. Metode penilaian dengan instrumen penilaian. Kalau observasi atau pengamatan, contohnya kita menginstruksikan untuk praktek, mengerjakan suatu pekerjaan, langsung kita amati, maka kita siapkannya adalah checklist observasi. Pekerjaan-pekerjaan yang harus muncul, yang harus dikerjakan ketika praktek tersebut, kita tuliskan. Misalkan prosedurnya 1, 2, 3, SOP-nya apa? Dilakukan enggak? Nah, itu biasanya checklist. Kalaupun mau penilaian, itu biasanya dibuat misalkan dalam satu checklist observasi itu ada 7 checklist misalnya. Kalau mau nilainya 100 ya diberikan bobot. 100 dibagi 7, tapi masing-masing langkah tuh misalkan bobotnya berbeda. Boleh juga dikasih bobot dari 7 checklist itu, misalkan checklist 1 bobotnya 20, checklist 2 bobotnya 10, checklist 3 bobotnya berapa, sehingga nanti keluar nilai. Jadi sifatnya pembobotan dari masing-masing checklist, dari langkah-langkah yang harus dikerjakan. Begitu, kalau mau bentuk keluarnya nilai. Tapi kalau biasanya kalau praktek, dan di program pelatihan berbasis kompetensi, itu biasanya kan hasilnya adalah kompeten atau belum kompeten ya Pak ya. Jadi mengerjakan sesuai prosedur atau tidak biasanya. Tapi kalau beberapa kayak di SMK atau di akademi perguruan tinggi misalnya, biasanya tetap memerlukan nilai misalnya. Nah, itu bisa dilakukan pembobotan. Apakah di satu pekerjaan di langkah 1 itu berat atau tidak, misalkan, atau esensinya besar, bobotnya bisa kita tambahkan besar. Di antara nilai 100 ke checklist 1, ke poin 1, poin 2 itu berapa bobotnya. Dilakukan pembobotan, Pak. Ya, saya sendiri baru kepikir kalau ada pembobotan gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang lain juga, selama ini kan kalau di bidang bahasa itu paling penilaiannya pilihan ganda, terus mengisi apa namanya titik-titik dan lain-lain seperti itu gitu. Kalau misalnya untuk pembobotan mungkin masih jarang gitu kalau penilaiannya seperti itu. Iya, Mana itu saya bisa lihat dicoba. Betul, ya, betul, coba. Pak. Terima kasih. Siap, sama-sama. Yang lain? Kalau tidak, ini satu lagi form yang harus dibuat sebagai output yang diharapkan adalah jadwal penyampaian dan penilaian materi untuk satu unit kompetensi. Kalau tadi rencana penilaian satu elemen, kemudian soalnya juga untuk satu elemen, kalau penjadwalan kan nggak mungkin ya, kalau satu elemen pasti selesai dengan cepat, nggak harus hitungan hari gitu ya. Mungkin hitungan jam juga sudah selesai satu elemen. Makanya di sini yang diminta adalah satu unit kompetensi. Kode unitnya berapa dimasukkan, judul unitnya apa, unit kerjanya apa, LPK-nya Ibu Bapak apa, penilainya adalah Bapak atau Ibu sebagai instruktur. Setiap elemen kompetensi dalam unit kompetensi itu dimasukkan, ada berapa elemen, kalau ini berlebih ya berarti dikurangi saja, dihilangkan barisnya. Kalau di sini disediakan 6 kotak untuk elemen kompetensi, KUK 1, 2, 3-nya diisi, judulnya apa, tanggal penyampaiannya berapa, nah sehingga kita bisa menentukan formatifnya di tanggal yang mana. Ya otomatis kalau elemen ini disampaikan di tanggal 14 contohnya, maka formatifnya juga di hari yang sama. Selesai menyampaikan materi satu elemen, kita lakukan tes formatif atau penilaian secara formatif 1, formatif 2. Ini tinggal masukin elemen kompetensi dan KUK-nya. Lalu kita berikan tanggal. Kalau di hari yang sama 3 elemen ya berarti tanggalnya sama saja. Sehingga kita bisa melakukan formatif tes di tanggal yang sama, hanya mungkin nanti beda waktu. Ini di jam kedua, di jam keberapa, jam keberapa, misalnya seperti itu. Untuk membuat jadwal, clear? Di sini apa namanya, titik mangsa, penilainya adalah instruktur, nama Ibu Bapak, kepala pimpinannya juga sama. Disiapkan dummy tanda tangannya untuk bisa dibubuhkan di formulir-formulir yang diminta. Untuk penjadwalan, aman? Untuk titik mangsanya itu tanggal apa, Bu Trisna? Yang mana ini? Iya. Tanggal pembuatannya. Ibu Bapak bisa mengisikan tanggal hari ini ketika mengerjakan tugas pembuatan format penilaian. Baik. Terima kasih Bu Trisna. Siap, sama-sama. Oke. Materi saya
selesai Pak Manse, selebihnya kita diskusi apa yang masih menjadi kesulitan baik di unit kompetensi ini ataupun unit-unit yang lain. Baik Bu Krisna. Makasih Bu Krisna, penyampaiannya mantap banget Bu. Ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dicerahkan lagi, udah ada tambahan-tambahan pengetahuan yang kemudian kalau udah punya dasar ini udah banyak penambahan nih hari ini nih ya. Mungkin ada yang ingin bertanya berhubungan dengan tugas yang tadi, disilakan lagi ya. Silakan kalau ya ada yang ingin bertanya dari tugas-tugas kita yang tadi. Jadi dari template mengembangkan rencana penilaian tadi, mungkin. Lalu tentang jadwal penyampaian penilaian ya. Jangan lupa itu 1 unit kompetensi ya. Dan juga mohon izin, ada yang kelewat saya tadi lupa. Silakan Bu. Di template-nya yang teman-teman bisa download di Google Classroom, mungkin di sini tercantumnya bukan metode penilaian tapi metode assessment. Mohon bisa dirubah karena dalam hal ini kita sebagai penilai bukan asesor ya. Jadi bisa dirubah. Kalau di template yang aslinya di sini itu adalah metode assessment dan instrumen assessment. Assessment dengan penilaian berbeda ya. Kalau assessment itu kan menguji. Menguji artinya ya penguji, orang yang melakukannya. Kalau kita bertindak sebagai penilai untuk menilai hasil pelatihan kerja yang kita laksanakan. Boleh diedit saja nanti assessment-nya diganti dengan penilaian. Supaya kita bertindak sebagai penilaian sesuai dengan bunyi unit kompetensinya melakukan penilaian, bukan melakukan assessment. Ya, itu tambahannya Pak Manse, terima kasih. Yang tadi mungkin pasti akan ada pertanyaan berapa banyaknya harus kita buat tuh Bu untuk mengembangkan rencana penilaian, ya kan? Jadi 1 elemen ya Bapak Ibu ya, 1 elemen yang nanti menjadi tugas kita. Jadi sesuai dengan banyaknya KUK yang ada pada elemen yang Bapak Ibu pilih itu. Jadi harus disampaikan semua gitu. Oke. Mungkin itu aja Bu Krisna. Siap, Pak Manse. Kita masih menunggu teman-teman bagi yang masih mau bertanya. Kita berikan waktu kesempatan. Jika tidak, kita bisa akhiri pertemuan supaya teman-teman bisa punya waktu lebih banyak melakukan aplikasi dan mengerjakan tugas. Iya, silakan Pak Hayan. Oh ya, ini untuk yang jadwal penyampaian dan penilaian materi pelatihan yang disampaikan Bu Krisna bagian terakhir, itu belum ada contohnya ya Bu, pengerjaannya? Oke, iya kalau contohnya memang belum ada di template Google Classroom itu malahan contoh yang ada itu contoh penilaian ya, mengembangkan rencana penilaian. Betul. Kalau itu kan tadi saya sudah sampaikan, kalau misalkan ada yang masih belum bisa, kita bahas sekarang. Oke Bu. Mungkin kalau karena belum pernah mengerjakan. Iya, ini saya masih bingung. Masih bingung? Iya. Oke. Di sini mengisikan kode unit, judul unit, unit kerja, penilai, clear? Bisa. Clear, oke. Memasukkan elemen kompetensi bisa? Bisa Bu. Bisa. Elemen 1, elemen 2, elemen 3, dan seterusnya. Memasukkan KUK bisa? Bisa. Bisa, oke. 1 elemen ini misalkan dengan isi 3 KUK 1, 2, 3, itu mau disampaikan misalkan di awal periode pelatihan yang Mas Hayan rancang misalkan mulai di tanggal 14. Berarti elemen pertama ini elemen kompetensi 1 dengan 3 KUK berarti kan di tanggal 14, tanggal 14, tanggal 14. Nah, ini mau dinilainya kapan? Ya sama kan biasanya kalau penilaian selesai di pemberian materi langsung dilakukan penilaian. Berarti tanggal 14 lagi, 14 lagi, 14 lagi. Sehingga formatifnya di sini tanggal berapa ya? 14 lagi. Nah, elemen kedua
Elemen kedua begitu, misalkan masih sama tanggal 14 ya udah 14 semuanya. Tapi elemen kedua misalnya karena elemen satu itu banyak, KUK-nya membutuhkan 1 hari misalkan. Berarti kan elemen kedua nanti tanggal 15. Dan seterusnya sampai di elemen terakhir itu adalah di akhir periode pelatihan yang sudah ditentukan sama dengan kemarin yang di pengajuan bahan. 10 JP, 8 JP, ada yang 4 JP. Kalau 4 JP kan berarti di tanggal yang sama ya. Iya. Kalau 10 JP ada yang dibagi menjadi 2 hari, berarti ada 2 tanggal. Elemen 1 sama 2 tanggal 14, elemen 3 dan 4 tanggal 15 misalnya. Oh, itu harus menyesuaikan sama yang JP di bagian itu. Apa? Iya, betul. Oh, ya, oke. Ya, mungkin nanti dikirim dulu kalau ada revisi bisa dikoreksi. Sip. Oke, terima kasih Bu Risna jawabannya. Sama-sama. Ada lagi? Bu Krisna izin bertanya. Iya, Mbak Tias, silakan. Iya, tadi kan ini saya buka yang di Google Classroom. Ini kan template-nya ada 4 nih, satunya yang Excel. Itu yang Excel juga dikerjakan atau tidak? Yang kotak-kotaknya banyak. Baik. Yang Excel itu jika Ibu Bapak bisa mengerjakannya, sebetulnya itu kan aplikasi ya. Jadi kita menganalisis jawaban-jawaban yang diberikan oleh peserta kita, yang benar, yang salah, kita hitung, sehingga soalnya apakah itu kategorinya sulit, sedang, ataupun mudah, itu untuk menentukan itu. Kemudian kita juga bisa menentukan dari perolehan nilai peserta itu, masuk ke kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Itu yang kaitannya untuk menentukan penilaian acuan norma. Itu diberikan sebagai pengayaan saja, contoh. Sedangkan di tuntutan yang diutamakan pada unit kompetensi ini hanya 3 form yang dikerjakan tadi, pengembangan rencana penilaian, soalnya, dan terakhir 2 jadwalan. Untuk format itu memang beberapa tidak dikerjakan ya Pak Manse ya, di beberapa angkatan juga. Itu sebagai contoh saja jika mau melakukan analisis dari hasil pengisian, karena itu kan isinya siapa yang menjawab benar, berapa orang, siapa yang menjawab salah, berapa orang, sehingga kita bisa mengetahui persentase soal itu sulit, mudah, atau sedang. Kemudian nanti kita bisa mengelompokkan juga tingkat kesukaran soal dan tingkat pencapaian peserta pelatihan kita masuk ke kelas atas, tengah, atau bawah, seperti itu. Jadi kalau mau dikerjakan boleh, juga nggak apa-apa gitu ya? Iya, betul. Satu lagi kalau mau tanya, tapi bukan seputar yang di penilaian, boleh Bu Krisna? Yang K3 tadi. Boleh. Mumpung ada Pak Manse juga nih. Pak Manse yang tadi ada tambahan nggak Pak? Silakan. Silakan Bu Tias. Iya, yang di K3 tadi Pak, yang bagian K3 untuk titik mangsanya kan itu tadi sudah saya tanyakan, katanya itu sebelum periode pelatihannya dimulai gitu. Tapi saya bingung Pak, untuk yang di bagian form monitoring itu kan ada jadwal yang di tabel, itu jadwal apanya Pak, sama titik mangsanya itu yang kapan Pak? Harus dibuka dulu nih. Iya Pak. Maaf Mbak Tias, boleh diulang pertanyaannya? Saya tadi agak hilang fokus karena balas chat. Iya, kan yang di bagian K3 tuh tugasnya ada 2 ya Bu Krisna, ada yang K3 sama form monitoring. Untuk yang K3 bagian titik mangsanya tadi sudah saya tanyakan ke Pak Mansyah yang pas di sesi pagi tadi. Katanya itu kalau untuk titik mangsa di K3 itu tanggal sebelum periode dimulai. Iya, betul. Bu. Ya, betul. Untuk yang di bagian form monitoring itu kan ada di tabelnya juga ada jadwalnya ya Bu ya. Setelah PIC-nya itu sampingnya kan ada jadwal. Itu untuk jadwal apa, terus yang titik mangsanya itu diisinya tanggal kapan gitu. Jadwal itu jadwal monitoringnya Mbak. Sebelum periodenya atau... Kalau jadwal monitoring, kita melakukan monitor kapan Mbak? Judulnya kan monitoring. Iya. Ketika pelaksanaan kan?
Iya. Berarti Iya, pas masih dalam periode. di dalam periode pelatihan. Kalau titi mangsanya, kita melaporkan hasil monitoring itu kapan? Setelah selesai periodenya. Setelah titi mangsa berarti setelah Baik. periode pelatihan selesai. Baik. Ya, terima kasih Pak Manja Bu Krisna. Siap. Tanya Bu Kris, Ada lagi? Boleh Bu Saheria? ini rumus penilaiannya itu rumus penilaian. Ya, tentang penilaian bagaimana? Rumusnya itu bagaimana, Bu? Kenapa? Maaf, kurang jelas. Rumus penilaian. Rumus penilaian. Rumus penilaian, Ya, rumusnya penilaian. rumus penilaian bagaimana Ibu maksudnya? Misalnya Ya. dalam satu soal, misalnya dalam satu soal itu ada 5 pertanyaan. Terus bobotnya itu dalam satu soal 20. Terus bagaimana itu rumusnya? Ya Ibu tinggal menilai sesuai dengan bobotnya Bu. Kalau misalkan 5 soal, Ibu mau menentukan rentang soalnya 100, sama seperti yang saya tadi sampaikan ke Pak Darjat. Kalau soalnya ada 5, Ibu mau memberikan nilainya rentang 0 sampai 100, berarti ya 100 dibagi 5 pertanyaan. Kalau bobotnya mau disamaratakan, berarti 20, 20, 20. Tetapi kembali lagi kita lihat, setiap pertanyaan itu jawabannya, bobotnya mungkin ada yang mudah, ada yang harus panjang lebar. Nah, kita bisa bagi kembali bobotnya ditambahkan. Kalau bobot nomor 1 misalkan jawabannya singkat, lebih sedikit, maka bobotnya kita berikan 10, maka sisa yang 10 lagi kita tambahkan ke soal yang memang lebih rumit jawabannya. Ya, jadi pembobotan ini bisa kita gunakan tergantung kebutuhan, dilihat jumlah soalnya dan rentang nilai yang akan kita berikan. Itu kalau esai. Kalau untuk pilihan ganda biasanya 1 ya poinnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nilainya mau ratusan, 1 sampai 100, 0 sampai 100, tapi soalnya cuma 3, berarti satu soal poinnya bisa 33 bobotnya. Itu kalau kita mau memberikan nilai atau menentukan nilai gitu ya, pengen ada nilai di hasilnya. Biasanya itu berlaku untuk tes sih. Begitu Bu Saheria. Mungkin saya menambahkan yang soal barangkali kalau misalnya yang pasti yang rumusnya itu di situ udah di-upload itu Bu. Di Excel-nya itu contohnya kita kalau ngeliat di situ tinggal masukkan nilai-nilai terus nanti secara otomatis itu yang contoh output FR menilai kemajuan yang Excel. Iya, betul. Itu di situ udah. Itu Kalau rumusnya pembobotan kalau juga. punya rumus. Ya, makanya Ya, itu itu kan saja. Excel evaluasi aplikasi ya Pak ya. Excelnya sudah berisi Ya. rumus-rumus. Jadi Ibu tinggal masukin ke sana. Jika mau memberikan nilai, pengen keluar nilainya, rumus-rumusnya bisa dimasukkan ke situ. Misalkan jawaban benar, peserta A jawaban benarnya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 salah, nomor 4 berapa gitu. Sehingga nanti hasil keluar nilainya berapa. Itu bisa dimasukkan menggunakan aplikasi itu. Ya benar Bu Krisna, bisa juga Pak Darjat, bisa juga Bapak bisa modifikasi juga. Jadi itu nggak pasti juga. Jadi kalau bisa menguasai apa, itu kan standar tuh, standar yang dikasih itu kan bisa Bapak bisa rubah juga berdasarkan kebutuhan. Ya. Gitu. Jadi bisa rubah kalau sempat buka itu di TB1, TB2 ya, bisa kita di daftar pengumpulkan presentasi hasil minat pengerjaan soal itu, dan ada yang soal multiple choice dan esai itu di situ juga bisa ditaruh rumus-rumus kalau misalnya Bapak Ibu paham tentang fungsi-fungsi di Excel itu sendiri gitu. Itu aja sih Bu Krisna. Terima kasih Pak Manse. Masih ada lagi? Bu Krisna sepertinya udah pada sombong sendiri nih Bu. Sudah nggak sabar Pak, pengen bikin soal. Ya, gitu. Biasanya kalau kita sudah sibuk sendiri,
lagi ada yang cuap-cuap sibuk sendiri, kami biasanya namakan itu sombong sendiri. Sombong sendiri. Jadi Iya. nggak hiraukan lagi mencuap-cuap gitu. Apalagi nanti kalau kita ketemu, kami lagi nyampaikan, lalu yang lagi sibuk buat tugas cari-cari itu sombong sendiri banget. Iya. Oke, mungkin kita nyampe di sini dulu ya, Bu Krisna. Ya. Siap, Pak Manse. Dari saya cukup. Waktunya, ya ampun, sebentar lagi udah 5:30. Bapak Ibu masih sore ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kami memberikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan semangat, dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira supaya bisa mencapai yang maksimal. Oke. Lalu kami tetap tunggu. Dipersilakan kalau ada mau membutuhkan konsultasi, kami akan di grup maupun di GCR, kami akan melayani Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, mari kita mengakhiri perjumpaan kita di saat ini dengan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Berdoa selesai. Bapak Ibu makasih. Sampai jumpa kita besok ya. Bu Krisna, mungkin untuk besok kita seperti apa ya? Besok kita pagi penyampaian materi tentang perencanaan penyajian materi. Pagi hari saja, siangnya pengerjaan mandiri. Mungkin Zoom-nya tidak 2 kali ya. Siang tidak ada Zoom, jadi diberikan kesempatan untuk membuat session plan dan teman-temannya. Besok akan disampaikan oleh Pak Manse lebih detail karena ada beberapa form dan durasinya memang membutuhkan lebih lama sehingga bisa mengerjakan secara mandiri lebih banyak. Gitu. Baik. Makasih Bu Krisna. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan meninggalkan ruang Zoom ini. Seperti biasa, kita harus berfoto. Ya. Oh, berfoto dulu. Berfoto dulu. Ya, ini jadi laporan buat kami ya. Oke. Siap. Sebentar, saya mempersiapkan tempat di mana harus meletakkan hasil foto kita dulu. Ya, 1, 2, 3. Sudahkah? Sudah. Oke. Makasih ya. Dalam hitungan ketiga kita akan menghilang dari pandangan Bapak Ibu sekalian. Bye-bye. Semangat, semangat, semangat. 1, 2,